saya sudah pisah dengan suami saya. Sudah pisah? Iya. Dalam arti kata pisah resmi atau memang pisah saja? Pisah resmi, saya sudah bercerai. Nah, pada saat sebelum berpisah, memang kehidupan rumah tangga Mbak Yesi dengan suami seperti apa? Saya dengan suami saya menikah cuma 1 tahun, Mas. Awalnya saya dijodohkan sama kedua orang tua saya. Karena usia saya yang sudah 28 tahun, menurut orang tua saya sudah harus menikah. Dan akhirnya saya dijodohkan dengan seorang laki-laki yang akhirnya saya nikahin. Tapi cuma berjalan 1 tahun aja, Mas. Nah, boleh tahu ada kejadian apa saja selama 1 tahun itu? Setelah menikah dengan suami saya, perilakunya nggak baik, Mas. Dia suka marah-marah, bahkan suka mukul, bahkan nggak nafkahin saya. Nggak nafkahin sama sekali. Iya. Dia bekerjanya sebagai apa? Dia kerja? Punya pekerjaan maksudnya? Iya, Ada? iya. Oke, berarti dia melakukan kekerasan ke Mbak Yesi ya? Di situ Mbak Yesi melawankah atau pernah bertanya kenapa dia seperti itu, berlaku kasar sama Mbak Yesi? Saya nggak pernah melawan, cuman emang dia udah karakternya mungkin ya, Mas. Jadi nggak pernah ini. Jadi setiap hari itu marah-marah terus, bahkan suka mukul. Oke, tapi pada saat kejadian itu sebelum pisah, tapi Mbak Yesi udah sempat hamil ya? Iya. Sempat hamil sama Nia ya? Oke, Pak Ustadz, Iya. nggak kenal sama sekali siapa laki-laki ini, dijodohkan karena terpaksa, tapi begitu menikah pun akhirnya dia mendapatkan perilaku kekerasan nih dari suaminya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid, kita barusan mendengar kisah dalam tanda petik pilu yang dialami oleh Mbak Yesi tadi. Menikah dijodohkan tanpa mengetahui seluk-beluk dan karakter calon suaminya. Saya kira para pemirsa dan para orang tuaku yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak kemudian sudah usia dewasa menjelang pernikahan, saya kira kita harus membuka bagaimana tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika kita seorang anak kita gadis, maka bagaimana cara izin menikahkannya. Makanya as-sukutuha alamatur ridho. Diamnya seorang anak gadis itu adalah tanda ia merestui dari situ. Karena mengapa ini membaca ini? Karena seorang gadis kan rasa malunya tinggi sekali, maka di sana. Beda dengan seorang janda, maka dia adalah ya ucapan dia, minta persetujuan dia. Lah ada hal yang menarik ketika pada zaman Nabi SAW, ketika ada salah seorang yang mau dinikahkan, tapi kemudian sahabat Umar bertanya, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Saya belum pernah, wahai Umar, kata dia, lihatlah dia. Jadi maka kemudian di kalangan para ulama menjelaskan melihatnya ini apakah melihat langsung ataukah boleh melihat diwakilkan. Lah kasus Umar tadi itu melihat langsung gitu. Tetapi di penjelasan yang lain kalau ia tidak sempat melihat atau tidak memungkinkan melihat, maka dilihatkan kepada teman kita atau keluarga kita yang kita percayakan atas informasi dia, maka kemudian melihat dia, oh dia ini orangnya baik, karakternya begini, kehidupan agamanya begini, maka kemudian calon mempelai tadi pun merasa, oh mantap kalau gitu udah bismillah menikah dengan dia. Lah kita nggak tahu, misalkan kasus ini, misalkan Mbak Yesi tadi, apakah tahapan seperti yang dikisahkan dalam pada masa Nabi ini dilakukan apa tidak? Kalau sepertinya sama sekali, sehingga ketika begitu sudah menikah kan dia dapati apa? Ternyata karakternya kasar, memukul, bahkan kemudian main tangan. Saya kira ini adalah cara-cara yang tidak su'ul adab namanya, su'ul akhlak tadi, akhlaknya perangainya tidak baik, dan ini saya kira awal dari rumah tangga yang tidak baik itu adalah diawali ketika seorang suami ringan tangan kepada istrinya. Ya, bahkan itu dilakukan saat Mbak Yesi kondisinya sedang hamil ya Mbak Yesi. Apalagi saat sedang hamil, itu kan justru ketika sedang hamil, justru yang ada adalah seorang suami membesarkan hati seorang istrinya, memberikan dorongan, hiburan. Karena itulah tugas yang sangat berat, Mas Farid, bagi seorang istri. Iya, perilaku kasar seperti apa sih saat Mbak Yesi masih hamil dia melakukan itu gitu yang masih terbayang di kepala Mbak Yesi? Iya, waktu itu saya sedang hamil muda ya, Mas. Dan mungkin bawaan hamil, saya tuh pengen makan mangga. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa sayang? Kayaknya si Dede lagi pengen mangga nih. Beliin aku mangga ya. Apaan sayang? Berisik amat sih kamu. Mas, pengen mangga. Beliin Mas, ini kan buat anak kita juga.
Mas beliin mangga, aku pengen mangga. Apaan sih? Kamu berisik amat. Nggak lihat apa orang lagi sibuk? Sibuk apa? Kamu cuma main gitu doang. Jadi suami nggak tanggung jawab banget sih, nggak peka. Apa? Kamu mau mangga? Nih, mangganya aku udah beliin buat kamu nih, ha? Mas mau kemana? No, Pak Ustadz seperti yang tadi Pak Ustadz bilang kan istri ketika hamil pasti butuh perhatian dari suami, tapi suaminya justru malah marah sama istrinya nih Pak Ustadz. Jadi memang ketika harus difahami para saudaraku, para suami yang ada istrinya masing-masing di rumahnya, yang mungkin yang pasangan muda istrinya sedang hamil, maka harus difahami ada beberapa perubahan dalam kajian psikologi pregnant orang apa itu hamil itu. Ada yang tidak ngidam, ada yang seorang istri itu cuek saja, nggak ada apa, biasa saja ada. Ada yang punya ngidam, ada yang ngidam gitu, ingin ini. Bahkan kadang-kadang tengah malam ingin asinan dari Bogor dibelikan Jakarta kan nggak mudah. Tentu bagi seorang suami ya tentu bukan harus menuruti terus pergi ke Bogor tengah malam, bukan dalam mana itu, tapi ketika ada keinginan sesungguhnya istri sedang memerlukan perhatian, itu garis pokoknya adalah di situ. Maka seorang suami juga harus memberikan perhatian gitu loh. Jadi jangan sampai misalkan kasus Mbak Yesi tadi ngidam mangga tapi ternyata bukan mangga yang dibelikan suaminya, tapi justru gelas yang dilempar. Ini kan saya kira tindakan kasar yang tidak seharusnya dan tidak patut dilakukan di saat istri sedang mengandung. Yang kedua, kalaupun tidak bisa memenuhi, mestinya lah dihibur dengan ucapan yang baik. Maaf, misalkan Adinda tidak bisa memenuhi, mungkin besok, ini kan tengah malam, sabarkanlah dengan diusap-usap perutnya. Dan didoakan, kan kita banyak mendengar kisah-kisah bagaimana romantismenya Nabi SAW bersama istri dan juga sahabat bersama istrinya. Saya kira itulah teladan dalam kehidupan kita berumah tangga. Lalu kemudian singkat cerita akhirnya Mbak Yesi memutuskan untuk berpisah, cerai dengan dia dalam kondisi masih hamil berarti ya? Setelah anak saya lahir, Setelah lahir? iya, saya langsung minta untuk berpisah dengan suami saya. Nah. Dan akhirnya saya pindah ke rumah orang tua saya, Mas. Tinggal sama orang tua. Nah pada saat masih di rumah orang tua ada komunikasi dengan waktu itu pas pindah ke rumah orang tua sudah ketuk palu pisah atau masih proses? Sudah. Sudah, artinya sama mantan suami ada komunikasi? Udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari mana? Iya, Mas. Setelah saya pisah dengan suami saya udah nggak pernah lagi ada kontak dengan dia. Dan akhirnya waktu anak saya berumur 8 bulan, kebutuhan semakin bertambah. Dan akhirnya saya mengikuti teman saya, mengajak saya kerja ke Pekanbaru. Kerja sebagai apa? Awalnya saya nggak tahu, cuman dibilang kerja sebagai di restoran. Iya, setelah sampai di sana ternyata bukan kerja di restoran, tapi kerja sebagai wanita malam, Mas. Untuk melayani kebutuhan seksual dari para lelaki begitu. Iya.